Selamat bertemu lagi dengan saya dan selamat bertemu lagi dengan pelajaran sains. Kali ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini nanti kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair yang diam. Hidro artinya air dan statis artinya diam. Maka kita akan belajar tentang tekanan pada zat cair yang diam. Namun sebelum kita masuk pada materi, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Selamat bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar melakukan praktikum tekanan hidrostatis. Tekanan pada zat cair yang diam. Hidro artinya air dan statis artinya diam. Alat dan bahan yang kita siapkan: satu tabung, kita kasih air. Terus kemudian ini zat cair yang berwarna merah, bisa dari sabun, bisa dari apapun, yang penting berwarna merah, yang kemudian kita isikan pada selang ini. Selang yang berwarna merah ini berasal dari cairan yang berwarna merah ini yang berasal dari sabun. Terus kemudian selang ini kita hubungkan dan kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam air, sehingga nanti kita akan melihat tekanan zat cair itu. Ketika ini saya masukkan ke dalam zat cair, nanti silahkan diamati zat cair yang berwarna merah pada selang ini. Sekarang kita mulai. Silakan untuk mulai diamati. Ini masih di permukaan. Kemudian saya masukkan lebih dalam. Ke dalam dan kemudian terus ke dalam. Silakan diamati zat cair yang berwarna merah pada selang ini. Apa yang terjadi ketika makin ke dalam? Ketika pipa dimasukkan ke dalam zat cair, maka tekanan zat cair akan diteruskan melalui selang ini dan mendorong zat cair yang berwarna merah ini untuk bergerak naik seperti ini. Nah, ini menandakan ada tekanan dari zat cair. Ketika ditekan makin ke dalam, maka ini juga makin naik, artinya tekanannya makin besar. Makin ke dalam tekanannya makin besar. Berdasarkan percobaan tadi, mari kita buat formulasi untuk tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair yang diam. Jika sebuah benda itu pada kedalaman tertentu dan kedalaman itu dihitung dari permukaan benda terhadap benda itu adalah kedalaman dan diberi simbol H, maka besarnya tekanan hidrostatis dapat diformulasikan P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, dan kemudian Rho adalah massa jenis, dan kemudian lagi G adalah gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman. Nah, dengan demikian kita pun juga dapat menghitung besarnya kedalaman itu dengan formulasi P dibagi Rho kali gravitasi. Sekali lagi, besarnya kedalaman itu juga bisa dihitung dengan formulasi P tekanan hidrostatis dibagi sama Rho massa jenis dikali dengan gravitasi bumi. Sekarang kita pada contoh soal 1. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air adalah 1000 km per meter kubik. Jika gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa besar tekanan hidrostatisnya? Diketahui kedalamannya adalah 3 meter dan kemudian massa jenisnya adalah 1000 km per meter kubik, dan kemudian lagi gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa besar tekanan hidrostatis atau P, dan kemudian jawab P bisa dicari dengan
Rho kali G dikali dengan H, di mana Rho adalah massa jenis dan G adalah gravitasi dan H adalah kedalaman. Maka 1000 dikali 10 dikali 3, maka ketemunya adalah 30.000 Pascal. Maka terjawablah bahwasanya besar tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Pascal. Sekarang berikutnya pada contoh soal yang kedua. Sebuah benda berada di titik X yang berada 60 cm dari dasar kolam. Sedangkan kedalaman kolam adalah 140 cm jika permukaan sampai dasar kolam. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, gravitasi bumi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan hidrostatisnya adalah diketahui kedalaman benda di titik X adalah 140, di mana 140 adalah kedalaman permukaan kolam sampai dasar kolam, dikurangi dengan dasar kolam hingga benda tersebut. 140 dikurangi 60 sama dengan 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Berikutnya, untuk massa jenis air adalah 1000 km per meter kubik, dan kemudian gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar tekanan hidrostatis di titik X. Jawab, tekanan hidrostatis di titik X bisa dicari dengan formulasi P sama dengan Rho dikali G dikali H. Maka Rho-nya adalah 1000 dikali gravitasinya 10 dikali kedalamannya adalah 0,8. Maka hasilnya adalah 8000 Pascal. Berarti tekanan hidrostatis di titik X adalah 8000 Pascal. Sekarang pada contoh soal yang ketiga. Berapa kedalaman sebuah benda jika diketahui tekanan hidrostatisnya adalah 8000 Pascal, jika massa jenis airnya 1000 dan gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10. Diketahui besar tekanan hidrostatis adalah 8000 Pascal dan kemudian massa jenisnya adalah 1000 dan gravitasinya adalah 10. Yang ditanyakan adalah kedalaman atau H. H atau kedalaman bisa dicari dengan formulasi P dibagi Rho dikali dengan G, di mana P adalah 8000 dibagi dengan 1000 massa jenisnya dan dikalikan gravitasinya 10, maka besarnya atau kedalaman dari benda tersebut adalah 0,8 meter. Sekali lagi, benda tersebut pada kedalaman 0,8 meter. Sekarang berikutnya pada latihan soal, silakan disiapkan buku tulis dan kemudian alat tulis, dan silakan ditulis soalnya, dan kemudian silakan untuk mulai dikerjakan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Selamat mengerjakan, tetap semangat.